Oke, baik, selamat sore Oma, selamat sore adik-adik. Jadi, sore ini kami akan melakukan, berkaitan video solutif untuk tema dekadensi moral di kalangan generasi muda. Jadi sebelum kami di situ, kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ira Fatimah Rimbun. Dan saya Novita Dina. Dan saya Safrianus Setio Subur. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya supaya lebih efektif dan efisien waktu, kami akan membaca susunan kegiatan. Yang pertama, isu yang dibahas atau yang diangkat, dekadensi moral di kalangan generasi muda. Dan tema yang kita ambil dari isu tersebut yaitu bijak bermedia sosial, kuat bermoral. Jadi teman-teman dan Oma di sini nanti kita akan membahas masalah bijak bermedia sosial dan kuat bermoral, dan ada beberapa tujuan tertentu. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan berpengaruh negatif dalam penggunaan media sosial terhadap moral dan perilaku. Yang kedua, mengedukasi beretika dalam media sosial. Yang ketiga, mendorong penggunaan media sosial yang positif dan produktif. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai moral dalam interaksi digital dan kehidupan nyata. Yang kelima itu, kegiatan yang ketiga nanti kita menampilkan video interaktif, di mana video interaktif tersebut itu membangun kesadaran moral dari teman-teman nanti, supaya adanya peningkatan dekadensi moral di generasi muda. Yang keempat itu saran dari Oma nanti untuk teman-teman yang penurunan dekadensi moral. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada Kakak Novi untuk membahas masalah. Oke, baik. Selamat sore Oma, selamat sore teman-teman. Jadi yang perlu kita bahas di sini itu tentang diskusi interaktif. Diskusi ini di mana sebagai kalangan muda juga harus melihat dan cermat baik-baik kira-kira dampaknya itu apakah sangat besar atau bagaimana. Dan kita lihat yang pertama itu terkait dengan pemaparan dampak negatifnya terkait dengan penggunaan media sosial. Itu salah satu membuat kita sebagai generasi muda itu terjadinya penurunan nilai moral. Itu salah satunya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa pengaruh media sosial ini juga saya rasa sangat berdampak besar bagi kita. Dan seringkali seperti orang tua kita atau Oma yang menyaksikan langsung juga atas segala tindakan-tindakan kita yang dipengaruhi oleh media sosial. Nah, dari perilaku ini ada juga tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan masyarakat. Misalnya adanya ujaran kebencian, adanya perbandingan sosial, habis itu adanya juga hoax, atau lebih khusus juga di kalangan kita yang berpendidikan di sekolah-sekolah itu adanya bullying. Dan yang kedua, dari perilaku ini otomatis kita melihat lebih dalam lagi, yaitu bagaimana tindakan atau moral. Yaitu dari moral itu akibat dari perilaku tersebut maka adanya penurunan rasa hormat. Penurunan rasa hormat, habis itu adanya tindakan perilaku seks bebas, karena kita seringkali menonton konten-konten yang tidak berguna atau bersifat pornografi. Habis itu adanya juga penurunan nilai kejujuran seperti penipuan online, dan itu seringkali terjadi di kalangan generasi muda. Nah, yang perlu maka ini sangat berpengaruh di mana di jejak digital yang kita lalui ini itu akan berdampak besar, dan bagaimana hal itu bisa mengaruhi masa depan kita, yaitu baik dalam sekolah, bukan hanya kita saja yang sekolah, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kehidupan sekitar masyarakat, baik itu pekerjaan atau reputasi. Dan salah satunya yang kita lihat bahwa etika kita dalam bermedia sosial, saya rasa itu sangat berdampak besar, yaitu kita lihat bahwa etika bermedia sosial itu ada juga aturannya yang tidak tertulis. Di mana aturan tidak tertulis ini aturan yang sudah kita tahu bahwa kita juga harus punya etika dalam bermedia sosial, begitu. Habis itu, dan mungkin salah satunya itu etika bermedia sosial yang tidak tertulis itu bagaimana kita tidak mengumbarkan privasi orang lain, itu salah satunya.
Dan ini adalah contoh kasus nyata, dan saya mau berikan waktu kepada Oma yang mungkin melihat selama ini bahwa banyak sekali kasus-kasus terhadap generasi muda yang telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan di kalangan masyarakat, Oma. Terima kasih. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan tema sikap-sikap generasi sikap-sikap generasi muda yang merugikan masyarakat. Yang pertama yang kami lihat sebagai orang tua, yang pertama generasi muda kurang bahkan tidak tahu menghormati yang lebih tua dari dirinya. Itu. Kemudian tidak saja menghormati yang lebih tua, sesama usia juga. Orang Manggarai bilang apa tuh, kembleis saja itu. Tidak tahu bertegur sapa yang bagus, tetapi kadang bertegur sapa dengan cara memaki. Hal itu sangat-sangat jelek dan sangat-sangat buruk dan sangat mempengaruhi perilaku generasi dari generasi ke generasi. Kemudian yang kami lihat juga secara nyata, generasi-generasi muda sekarang banyak melakukan hal-hal yang rasanya kurang berkenan bagi seorang, misalnya seorang remaja. Contoh yang nyata adanya seks bebas. Seks bebas terbukti dengan adanya kehamilan sebelum menikah. Nah, mungkin itu sangat terpengaruh yang pertama oleh pergaulan yang sangat-sangat bebas, sehingga sudah tidak bisa menjaga harga diri. Kadang juga harga diri seorang perempuan itu diukur dengan uang. Pingin sesuatu yang bagus, yang mewah, tetapi dengan cara menjual diri. Ini minta maaf saja. Dengan cara menjual diri. Memberikan dirinya untuk diperlakukan semena-mena oleh lawan jenis. Sehingga terjadi kehamilan yang sepertinya tidak bertanggung jawab lah. Tidak bertanggung jawab. Kemudian banyak pengaruh sekarang ini dengan adanya medsos, media sosial, terutama HP nih. HP. Banyak konten-konten yang yang menyiarkan hal-hal yang tidak bagus. Karena sekarang anak-anak remaja nih, jangankan anak-anak remaja, anak-anak di bawah umur saja tahu membuka HP. Yang memang sebenarnya ya bagaimana untuk lihat yang baik-baik saja sebenarnya, untuk menelpon atau WA atau SMS, membalas itu semua, tetapi sudah disalahgunakan. Baik, saya mau memberikan bagaimana pandangan teman-teman generasi muda saat ini terkait dengan adanya bullying. Salah satu yang kami ambil itu tentang bullying. Bullying ini kan bukan saja bullying secara langsung, tapi ada juga yang kita lihat sekarang itu banyak bullying melalui media sosial. Jadi kira-kira bagaimana pandangan teman kita, seperti apa itu bullying di media sosial dan dampaknya itu seperti apa? Baik, terima kasih. Saya akan memberikan sesuai pandangan yang kita lihat selama ini tentang bagaimana bullying di media sosial. Sebenarnya bullying di media sosial itu banyak sekali, dan bahkan kita ketemui setiap hari itu tentang bullying di media sosial. Apalagi saat ini, dengan saya ambil contoh, dan itu bukan salah satunya, bukan seluruhnya itu contoh, ini tentang penggunaan Facebook juga bisa gitu. Apalagi kehadiran Facebook Pro. Banyak sekali kayak orang itu membuat konten kayak asal buat saja gitu, asal buat. Jadi mereka buat konten macam-macam. Habis itu timbullah komentar negatif. Nah, komentar negatif itu nanti yang tentunya akan berpengaruh pada psikis seseorang tuh. Tanpa kita sadari, siapapun yang, karena kita bermain media sosial,
kadang-kadang kita juga untuk mencari validasi. Karena kita tidak sampai di pada titik validasi itu untuk menerima pujian dari seseorang, itu terpengaruh dengan kita akhirnya kita berusaha sekuat tenaganya kita untuk menampilkan diri kita sempurna sekali di media sosial. Namun saat kita dapat komentar negatif, jadinya itu sangat terpengaruh. Dan bukan hanya itu, saya rasa banyak sekali terjadi bullying di media sosial lewat kolom komentar. Ketikan seseorang itu sangat mempengaruhi. Tanpa kita sadari, kita anggap itu adalah ketikan biasa, tetapi orang yang membacanya itu sangat berpengaruh. Itu salah satu contoh menurut saya di media sosialnya terkait dengan bullying. Semoga nantinya ke depannya bisa lebih bijak menggunakan media sosial agar bisa mengatasi bullying itu. Baik, terima kasih. Baik, Oma dan orang muda, sekarang kita melanjutkan untuk menampilkan video interaktif. Nah, sekarang di sini kita menonton sama-sama untuk melihat video interaktif, di mana video interaktif tersebut membangun kesadaran kita. Selanjutnya saya berikan kepada Satria. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Nah, Oma dan teman-teman sekalian, pada video ini ada penampilan di kalangan muda terkait dengan kurangnya respon dari mereka sendiri terkait sedang berada di rumah, Oma. Nah, ini adalah videonya, Oma. Mereka datang ke rumah, tamu datang ke rumah, lalu pemilik rumahnya atau anak pemilik rumahnya itu sedang bermain HP atau tidak sapa tamu begitu, Ma. Terus ke jalan, lalu ditegur tidak jawab, mereka terus bermain HP. Oke. Itu, Ma.